38, silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Kami akan membaca inti-inti daripada keterangan pihak terkait. Soal kewenangan mahkamah kami tidak mempersoalkan, karena kami menganggap mahkamah berwenang untuk memeriksa kedudukan hukum, legal standing pemohon. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, legal standing, karena pertama itu sesuai data agregat kependudukan, jumlah penduduk Kepulauan Aru itu adalah 1006,057, di mana selisihnya antara pemohon, suara antara pemohon dan pihak terkait itu berjumlah 3.975 suara. Seharusnya harus berjumlah 1.019 suara. Itu baru bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang mulia. Dengan demikian pemohon tidak memiliki kedudukan legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Yang berikut yang mulia, permohonan pemohon juga adalah kabur, yaitu pertama, karena dasar hukum yang digunakan oleh pemohon tidak menggunakan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Pilkada, tapi menggunakan pasal 157 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang intinya sudah kami uraikan dalam ini, dan juga tidak menggunakan PMK nomor 6 tahun 2020, tapi menggunakan PMK nomor 5 tahun 2020 yang sudah diganti dengan PMK nomor 6 tahun 2020. Yang berikut B.3, surat kuasa yang diberikan pemohon kepada kuasa hukum pemohon bukan surat kuasa khusus untuk mewakili pemohon di Mahkamah Konstitusi. Hal ini kami sampaikan karena dalam uraian dalam surat kuasa itu tidak menjelaskan secara detail tentang dan terperinci tentang bagaimana kuasa pemohon bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa menghadap di Mahkamah Konstitusi guna mengajukan permohonan perselisihan, tapi mengajukan gugatan. Nah, dalam PMK tersebut tidak kita kenal nomenklatur gugatan, tapi kita kenal adalah nomenklatur adalah permohonan perselisihan. Dengan demikian kedudukan hukum juga tidak terpenuhi. Yang berikut yang mulia tentang tenggang waktu, yaitu pemohon mengajukan permohonan yaitu pertama pada tanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diperbaiki pada tanggal 21 Desember 2020. Selanjutnya pemohon juga mengajukan perbaikan permohonan yang kedua yaitu pada tanggal 4 Januari 2021 jam 16.43, sehingga sesuai ketentuan dalam pasal 14 PMK nomor 6 2020, maka pihak terkait tidak lagi menjawab perbaikan permohonan yang diajukan pada tanggal 4 Januari 2021 karena telah melewati tenggang waktu, sehingga yang akan dijawab oleh pihak terkait adalah perbaikan permohonan yang pada tanggal 21. Dengan demikian maka karena sudah melewati tenggang waktu, maka permohonan ini harus dikesampingkan yang mulia. Yang berikut soal pokok permohonan. Sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan tertanggal 21 bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematik dan masif. Pihak terkait menjawabnya bahwa tidak pernah ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Hal ini sebagaimana yang pihak terkait uraikan dalam keterangan pihak terkait di poin 8 dan seterusnya, dan dikuatkan dengan bukti PT 5 sampai dengan PT 14.1, di mana tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh camat Pulau Aru atas nama Robertus Ngiberdusun dan seterusnya. Tidak pernah ada intimidasi dilakukan oleh Baco Selmiru selaku kepala desa Jambuair dan seterusnya. Tidak juga ada keterlibatan camat Aru Selatan Timur yang menyuruh untuk melakukan hal-hal yang bersifat dituduhkan oleh pemohon. Nah, kami perlu pertegas juga bahwa dalam permohonan pemohon, di mana pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara pemohon itu khususnya di Kecamatan Sirsir yang dituduhkan itu adalah berjumlah, justru di situ pemohon yang menang dengan jumlah suara sah adalah 1.076 suara, sedangkan pihak terkait hanya memperoleh suara sah berjumlah 836 suara. Begitu juga dengan di Desa Liting, pemohon memperoleh suara
302 suara, sedangkan pihak terkait memperoleh 109 suara. Dengan demikian tidak ada pengaruh dari camat maupun kepala-kepala desa dan ASN untuk memenangkan suara daripada pihak terkait. Yang berikut yang mulia, terhadap dalil-dalil pemohon yang tidak pihak terkait tanggapi, itu pihak terkait menolaknya. Berdasarkan uraian-uraian yang pihak terkait uraikan di atas, maka pihak terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, menyatakan permohonan pemohon adalah kabur, 2 dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, menerima jawaban pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru nomor 62/PL.06 garis datar KPT garing 8107 garing KPU garis datar KAP garing 12 Angkarum garing 2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020. Atau bila Mahkamah berpendapat lain, mohon pihak terkait mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat pihak terkait, kuasa. Terima kasih Yang Mulia.